Lore Uniki Sana NIM 1.04.2021.0076. Saya dari kelas C semester 1 Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, tugas teori belajar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori kognitif. Pengertian teori kognitif, apa yang dimaksud dengan teori kognitif, contoh teori kognitif, kelebihan dari teori kognitif, dan juga kekurangan dari teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Nah, teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Teori kognitif ini adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syarat. Nah, berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa belajar merupakan teori kognitif, suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental menjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam pembentukan pengetahuan. Nah, kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan yang dimiliki di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental. Contohnya seperti otak. Kemampuan kognitif berguna untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir secara rasional. Contoh kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan kemampuan kognitif adalah belajar. Nah, definisi kognitivisme adalah teori belajar kognitif yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Tokoh-tokoh kognitivisme yaitu Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gagne. Pembelajaran kognitif adalah gaya belajar aktif yang berfokus pada membantu Anda mempelajari cara memaksimalkan potensi otak Anda. Kemampuan proses mental otak untuk menyerap dan menyimpan informasi melalui pengalaman, indera, dan pikiran dikenal sebagai kognisi. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai daya ingat yang sama dan tidak membeda-bedakan. Kelebihan dari teori kognitif adalah teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Nah, teori kognitif ini juga dapat menjadikan lebih kreatif dan mandiri. Dalam teori ini dapat membantu siswa memahami bahan belajar serta lebih mudah. Nah, teori kognitif ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari teori kognitif adalah pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik, kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingatan yang sama dan tidak berbeda-beda atau tidak membeda-bedakan. Baik, mungkin sekian dari materi saya. Terima
kasih.